Silakan rekan-rekan para pengarah pimpinan untuk dapat ke kiri dan ke kanan dari ruang paripurna. Sekali lagi kami ingatkan di sini Bapak Ibu, selama acara berlangsung mohon untuk mensilentkan telepon genggam Anda agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Izin kita mulai acara kita pada hari ini. Sebelum dimulai kita ucapkan selamat ulang tahun buat Wakil Pimpinan DPRD kita Pak Edi Iskandar. Barakallah fi umrik untuk Wakil Ketua kita pada hari ini, Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oi, bukan HP boy. Baik Bapak Ibu hari undangan semua, indahnya langit di waktu malam nampaklah satu bintang jatuh. Mengawali acara diucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta Ibu Dia Sugito, yang kami hormati anggota DPR dan DPD RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung, yang kami hormati ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta para istri, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta istri, yang kami hormati para penjabat, pelaksana tugas dan penjabat sementara Bupati Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Ibu hari undangan yang berbahagia. Pada hari ini kita berkumpul bersama untuk mengikuti acara rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dengan tema Besame Kite Paca, Kepulauan Bangka Belitung Hebat. Kamis 21 November 2024 dimulai. Bapak Ibu hari undangan yang kami hormati, mengawali acara kita, Bapak Ibu dimohon kesediaannya untuk berdiri.
Hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya hadirin undangan yang kami hormati, marilah kita dengarkan dengan sesama dan juga dengan hikmat pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kori Reza Herian Jaya. Kami silakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى
فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kori Reza Herianjaya, dan selanjutnya untuk lebih hikmatnya acara kita pada hari ini dan semoga berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama. Untuk doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Robi SEMM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita berdoa memohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kegiatan kita pada hari ini memberikan keberkahan, mendapat keberkahan, kemudahan, kelancaran dan kemanfaatan. Doa saya pimpin secara Islam, mohon menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aminna fi awtanina wa adim ni'matal amni wal istiqrara fi biladina wa ya Rabbana asli a'immatana wa wulata umurina wa ayyidhum bil haqq wa hayyi lahumul bitanat as-salihah allati nu'inuhum alal khair. Allahumma waffiqhum wa ikhwanahum wa a'wanahum lima fihi khairul bilad wal ibad ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'al muhafazata Bangka wa Belitung aminatan
wa musdahiro. Ya Allah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang Engkau berikan, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul pada acara rapat paripurna peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ke-24. Ya Allah, Tuhan pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni kami yang telah lalai dalam mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni kami atas ketidakseimbangan yang timbul atas kelainan kami. Ampuni kami tidak menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya yang telah Engkau peruntukkan untuk kami. Ya Allah, muliakan masyarakat Bangka Belitung dengan cahaya ilmu dan pemahaman. Cerdaskan akal dan hati umat kami. Karuniakan berkah nikmat sehat warga kami. Bimbinglah pribadi warga Bangka Belitung sebagai umat yang semangat membangun, berkontribusi optimal, menguatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi negerinya. Sikap berpolitik yang santun, bermartabat, menjadi sumber daya manusia yang unggul. Jauhkan mereka dari sikap malas dan tidak peduli. Ya Allah, yang maha hidup dan berdiri sendiri, pemilik segala keagungan dan kemuliaan, yang maha mengabulkan permohonan hambanya, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah Provinsi Bangka Belitung sebagai negeri yang selaras antara kebaikan alamnya dan kebaikan perilaku penduduknya. Negeri yang aman dan makmur namun tidak lupa bersyukur, seimbang antara kesehatan jasmani dan rohani. Negeri yang maju baik dalam ilmu agama maupun ilmu dunianya. Negeri dengan penguasa yang adil dan soleh, yang di dalamnya terjalin hubungan harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, dengan terwujudnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberi petunjuk, tunjukilah kepada para pemimpin kami dan orang-orang yang mewakili urusan kami, bapak-bapak, ibu-ibu dewan yang memegang urusan kami. Tingkatkanlah kecerdasan hati dan akal mereka. Bantulah mereka dengan kebenaran dan anugerahkan kawan kepercayaan mereka dalam berbuat kebaikan. Bimbinglah mereka ya Allah, saudara-saudara mereka, para penolong mereka, kepada apa saja yang memiliki kebaikan untuk negeri ini. Kepadamu kami memohon, wahai Engkau sang pemilik kebenaran dan kemuliaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kita dengarkan sambutan pembukaan rapat oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk ini kepada Bapak Didit Srigusjaya SHMH, kami silakan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 21 November tahun 2024. Dengan acara peringatan Hari Jadi ke-24 tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tamu undangan yang kami banggakan, dengan bismillah kita awalkan. Budaya Melayu jangan ditinggalkan, adat negeri kita lestarikan. Sungguh indah alam semesta, 24 tahun usia negeri kita.
ridho Allah yang kita minta. Ketuk palu tanda rapat paripurna dibuka. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hanturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinal Islam wal iman. Selamat datang kepada hadirin seluruh undangan. Terima kasih kami haturkan yang telah sudi meringankan langkah kaki menuju undangan. Yang terhormat Saudara Pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta istri, yaitu Bapak Sugito, Sarjana Sosial MH beserta Ibu. Yang kami cintai serta kami banggakan, para perjuang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, anggota Presidium para sesepuh yang kami sangat cintai. Terima kasih kehadirannya para Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung. Yang kami hormati Bapak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung beserta istri, yaitu Bapak Irjen Polisi Hendro Pandowo, SIK MSI beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Kajati Kepulauan Bangka Belitung beserta istri, Bapak Dr. M. Teguh Darmawan, SHMA beserta Ibu. Yang kami hormati Danrem 045 Garuda Jaya beserta istri, Bapak Brigjen TNI Sabta Priyansa SE SIP MHan beserta Ibu. Yang kami hormati Dan Lanal Kepulauan Bangka Belitung beserta istri, Bapak Kolonel Laut Erwin Herdianto MM. Yang kami hormati Dan Lanut Kepulauan Bangka Belitung beserta istri, diwakili oleh Bapak Kapten Lek Agus Tarto dan Pos Angkatan Udara Pangkal Pinang. Yang kami hormati Bapak Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Bapak Peri Aprianto ST beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, diwakili oleh Bapak Haji Untung Promono SHMH. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bangka Belitung. Yang kami hormati Kabinda Provinsi Bangka Belitung atau yang wakili, yaitu Bapak Jusak Tarigan Esos MH. Yang kami hormati Ketua BNN Provinsi Bangka Belitung, Bapak Brigjen Polisi Dr. Adus Isnani Ujarto MSI. Yang kami hormati Kankanwil Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung. Yang kami hormati Kankanwil Kemenkumham Provinsi Bangka Belitung. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKRI Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati Perwakilan BPKPRI Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati Rektor Universitas Bangka Belitung atau mewakili. Yang kami hormati Rektor IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung atau mewakili. Yang kami hormati Rektor Universitas Pertiba atau mewakili. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung atau mewakili. Yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang kami banggakan. Dan juga yang kami hormati rekan pers dan para undangan serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
pada pagi hari ini kita berhikmat dalam majelis paripurna yang mulia melaksanakan amanat pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2003 tentang Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mengawali sambutan ini, izinkan kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan selamat datang di negeri Serumpan Subalai yang memenuhi undangan kami untuk bersama-sama memperingati Hari Jadi Provinsi Bangka Belitung ke-24 di ruang paripurna ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejabat gubernur yang terdahulu, yaitu Bapak Dr. Saprizal Ali, Bapak Dr. Suganda Pandopatan Pasaribu, MSI, dan Bapak Dr. Ridwan Jamaluddin MSc atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini di Provinsi Bangka Belitung. Pejabat gubernur, hadirin undangan yang berbahagia, para pejuang pembentukan Provinsi Bangka Belitung dan para sesepuh yang kami cintai dan kami banggakan. Saat ini kita melaksanakan paripurna Hari Jadi Provinsi Bangka Belitung Negeri Serumpun Sebalah yang ke-24, tepatnya tanggal 21 November tahun 2024, buah dari hasil perjuangan para pejuang pembentukan provinsi dan para sesepuh kita. Bila tidak, maka tidak jualah kita semua dapat berkumpul pada hari ini, menikmati sekaligus membangun dan berhimpun dalam negeri Serumpun Sebalah ini. Untuk itulah, dalam kesempatan pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tidak terhingga kepada seluruh pejuang, tokoh pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Seraya berdoa semoga jasa dan pengorbanan serta amal yang diberikan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah ada ungkapan lain yang tepat yang dapat kami sampaikan atas jasa dan perjuangannya selain terima kasih dan doa, segala jasa dan budi yang tidaklah mampu kami tukar dengan apapun di dunia ini. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, seiring perjalanan waktu, negeri ini telah berdiri kokoh dengan segala kelebihan dan kekurangan. Sebab tekad telah kita canangkan, maka kita semua akan terus berupaya membangun negeri ini semakin terus berbenah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada. Dengan semangat Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ke-24 tahun ini dengan tema Bersame Kita Pacak. Kepulauan Bangka Belitung hebat yang mengandung makna bahwa di tengah terpuruknya kondisi kita bisa bangkit bersama. Dengan slogan ini diharapkan mampu memotivasi semua untuk bergandeng tangan keluar dari permasalahan untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejahtera. Untuk itulah saudara-saudaraku, hari jadi ini akan membawa kita mengenang kembali, melihat wajah negeri kita di masa lalu, kini, dan memproyeksikan di masa depan, agar kita tidak salah haluan dan tujuan untuk menuntaskan cita-cita leluhur pendiri negeri ini agar lebih maju dan sejahtera. Bila berjalan sampai ke atas, bila berlayar sampai ke pulau, sakit sama mengadu, luka sama mengeluh, ketika ada sama dimakan, ketika tidak ada sama ditahan. Kita semua adalah saudara, saling bekerja sama, saling menjaga, pahit dan manis selalu bersama,
bekerja tuntas seiring berjalan untuk mencapai tujuan yang mulia. Kita semua adalah satu keluarga, satu darah, hanya dilahirkan berbeda tempat, berbeda hari, bulan, atau bahkan tahun. Tapi kita harus percaya jika ikatan persaudaraan itu akan mampu memberi semangat untuk saling berbagi suka maupun duka. Saudaraku semua, saya adalah termasuk orang yang optimis, bahkan insya Allah teramat optimis bahwa suatu hari negeri kita akan jaya. Negeri ini akan menjadi negeri yang hebat, rakyat hidup sejahtera, karena negeri serumpun sebalik ini dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan yang berlimpah, baik di darat maupun di laut. Yang terpenting bagi kita adalah haruslah dalam satu tujuan, berkolaborasi serta bersatu memikul beban. Untuk itu saudaraku, sedikit saja kami mohon perkenankan khususnya kepada saudara-saudaraku yang mengolah pertambangan, terkhususnya kepada PT Timah dan perusahaan tambang swasta lainnya untuk membantu negeri ini. Bantulah rakyat kami, bantulah kampung halaman kami. Kita lahir di sini, bekerja, mencari di sini, kemungkinan insya Allah juga meninggal di sini. Izinkan, renungkanlah kalimat kami berikut ini. Ini bukan tentang siapa atau apa, bukan yang datang pertama, bukan siapa yang kita kenal paling lama, tetapi ini adalah tentang siapa yang mau berbagi, tentang apa yang mau diberi untuk negeri ini, buat negeri serumpun sebalai yang kita cintai. Terkhusus kepada saudara-saudara kita yang telah sukses di perantauan, ingatlah kampung halaman kita. Kita adalah saudara dan satu nyawa, bantulah negeri kita ini. Pergi ke kampung mencari benang. Benang putih selalu dibawa, bekas bertarung lagi terkenang, apalagi hubungan nyawa. Pergi ke pasar membeli baju, jangan lupa membeli celana. Meski lama kita tak bertemu, ikatan persaudaraan itu tetaplah ada. Hadirin yang berbahagia, untuk rapat paripurna yang kami hormati, terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sejarah yang panjang, yang penuh dinamika dan perjuangan serta pengorbanan. Di momen yang bersejarah ini, marilah kita merenung, mengenang perjuangan terbentuknya Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya pada paripurna ini akan dibacakan naskah sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung untuk guna merefleksikan kembali perjuangan sangat heroik sehingga semangat lahirnya negeri ini tetap selalu bergelora di sanubari kita. Untuk itu mohon perkenan kepada saudaraku Bapak Aswandi SIP dari Presidium Perjuangan Pembentukan Bangka Belitung untuk membacanya. Kepada yang terhormat Bapak Aswandi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta Ibu. Yang terhormat para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Ibu.
yang terhormat Sekretaris Daerah dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pejabat Bupati, pejabat sementara Bupati dan pejabat Wali Kota, para pimpinan serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang saya hormati dan saya cintai para rekan-rekan tokoh presidium yang tergabung dalam Forum Pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta para undangan yang berbahagia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penting dambus lagu kenangan, dambus terbuat dari kayu jelutung. Saya bacakan sejarah singkat perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Naskah singkat sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Residenti Bangka Belitung and Onderhorigen yang dibentuk berdasarkan ordonansi tanggal 2 Desember 1933 Statblad nomor 565 menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Provinsi Sumatera, Subprovinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Belanda yang ingin kembali berkuasa di Keresidenan Bangka Belitung berusaha membentuk Neo-Zelbesbitur dalam Federasi Bangka Belitung dan Riau. Akan tetapi dalam Konferensi Federal di Bandung tanggal 29 Mei 1948, pemerintah Belanda gagal mendirikan Neo-Zelbestur, Bangka Belitung dan Riau. Selanjutnya, berdasarkan konstitusi, RIS Bangka dan Belitung merupakan salah satu bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat. Satuan Negara Bangka dan Belitung berlangsung sekitar 4 bulan dan kembali ke pangkuan NKRI berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat nomor 141 tahun 1950 tentang penghapusan daerah Bangka Belitung sebagai daerah bagian Republik Indonesia Serikat dan bergabung ke dalam wilayah Republik Indonesia tanggal 4 April 1950. Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959, wilayah Keresidenan Bangka Belitung ditetapkan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, dan Keresidenan Lampung. Setelah berselang beberapa tahun bergabung dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan dan mengingat kondisi wilayah Bangka Belitung yang secara geografis terpisah oleh Selat Bangka dengan induknya Provinsi Sumatera Selatan yang berada dalam wilayah Pulau Sumatera. Maka rakyat Bangka Belitung mulai berjuang untuk membentuk provinsi sendiri, terpisah dari Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan yang dimulai pada tahun 1956. Akan tetapi perjuangan dan upaya untuk menjadi provinsi pada waktu itu masih belum tertib dan terarah, belum diformalkan secara resmi, terutama melalui jalur pemerintahan, yang kemudian pada tahun 1966 diangkat sebuah komisi khusus guna membentuk Badan Penyelenggara Pembentukan Panitia Persiapan Provinsi Bangka Belitung dengan surat keputusan DPRD Gotong Royong Kabupaten Bangka nomor 2 garing KP garing DPRGR garing 1966 tanggal 28 Maret 1966. Kemudian berdasarkan surat keputusan DPRD Gotong Royong Kabupaten Belitung nomor 5 garing DPRDGR garing 1967
tanggal 30 Maret 1967 tentang pengesahan laporan research DPRD GR Kabupaten Belitung dan pembentukan panitia persiapan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta surat keputusan DPR GR Kota Pangkal Pinang nomor 6/SK DPRD GR 1967 tentang pembentukan panitia sponsor persiapan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lembaga penyelenggara tersebut kemudian dikenal dengan nama Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melahirkan Ikrar Tanjung Kelayang. Usulan untuk memperjuangkan Bangka Belitung menjadi provinsi kemudian disetujui dan direstui oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangka, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Belitung, dan Wali Kota Kepala Daerah Kota Madia Pangkal Pinang. Tuntutan untuk membentuk provinsi didasarkan atas kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan serta menuntut keadilan sejarah. Sebab daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 terdiri dari 4 keresidenan, yaitu Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung, dan Keresidenan Bangka Belitung. Pada perkembangannya, Keresidenan Lampung menjadi Provinsi Lampung, dan Keresidenan Bengkulu dimekarkan menjadi Bengkulu. Satu-satunya Keresiden yang masih bergabung di Provinsi Sumatera Selatan dan belum memisahkan diri hanyalah Keresidenan Bangka Belitung. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1969, rakyat Bangka Belitung mengajukan secara resmi kepada pemerintah yang berwenang kiranya pemerintah dapat mengusahakan segera terbentuknya Provinsi Daerah Tingkat 1 Bangka Belitung yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1970 disusunlah satu rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan rancangan tersebut telah melalui tahapan sidang pleno DPR GR hingga tingkat pandangan umum. Namun kemudian rancangan tersebut tidak diproses lebih lanjut oleh DPR GR. Maka perjuangan rakyat Kepulauan Bangka Belitung pun kemudian pupus pada masa itu. Seiring dengan perubahan konstelasi politik nasional dari era Orde Baru ke era reformasi di tahun 1998, maka perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung kembali bergelora bagaikan api yang tak kunjung padam. Atas prakarsa para tokoh pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat, serta kemudian diikuti oleh tokoh dan organisasi politik, maka perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menjadi sebuah gerakan perjuangan masyarakat yang luas yang dilaksanakan oleh Komite Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perjuangan di daerah ini telah secara formal mendapat dukungan penuh dari lembaga resmi dengan diterbitkannya satu surat persetujuan DPRD Kota Pangkal Pinang nomor 09 tahun 1999 tertanggal 26 Agustus 1999 tentang persetujuan terhadap perjuangan status Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi Bangka Belitung. 2. Memorandum DPRD Kota Pangkal Pinang nomor 29 tahun 1999 tertanggal 17 Desember 1999 tentang perjuangan Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi Bangka Belitung. 3. Memorandum DPRD Kabupaten Bangka nomor 3 tahun 1999 tertanggal 29 Desember 1999 tentang perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung. 4. Memorandum DPRD Kabupaten Belitung nomor 208 tahun 2000 tertanggal 13 Januari 2000 tentang rencana pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Sangat disadari bahwa perjuangan pembentuk Provinsi Bangka Belitung sesungguhnya adalah di ibu kota Republik Indonesia, di Jakarta.
karena disitulah pengambilan keputusan politik berlangsung, baik oleh pemerintah maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mengingat beratnya perjuangan tersebut, maka harus dibentuk badan pelaksana yang menghimpun seluruh komponen masyarakat, intelektual, dan pemerintah daerah kabupaten kota se-Bangka Belitung, yang kemudian badan ini haruslah resmi dibentuk oleh Wakil Rakyat Bangka Belitung. Maka pada tanggal 23 Januari tahun 2000 di Wisma DPR RI Cikopo Bogor dibentuklah Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung yang merupakan peleburan dari komite-komite yang ada sebelumnya, di mana sebagai alat perjuangan di semua tingkatan. Dalam kerjanya, Presidium telah menyusun buku perjuangan yang merupakan proposal pembentukan provinsi, yakni Provinsi Bangka Belitung Jembatan Menuju Kesejahteraan Rakyat. Menggalang dukungan politis di DPR RI maupun pemerintah Indonesia dan puncak gerakan masyarakat adalah dilaksanakannya apel akbar heroik dan historik di Lapangan Merdeka Pangkal Pinang pada tanggal 23 Juli 2000 sebagai deklarasi final pernyataan kehendak seluruh masyarakat bahwa setuju pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan peran aktif wali kota dan pemerintahan Kota Pangkal Pinang, Bupati dan pemerintahan Kabupaten Bangka, Bupati dan pemerintahan Kabupaten Belitung bersama dengan seluruh jajaran pemerintah kecamatan desa yang kemudian didukung pula oleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor surat 03 tahun 2000 serta rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan nomor 125/3579/II/2000 tanggal 10 Juli 2000, maka Presidium mendorong upaya tindak lanjut legislasi melalui rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI. Berkat rahmat Allah SWT dan didorong keinginan luhur rakyat Bangka Belitung, perjuangan yang panjang dari generasi ke generasi untuk membentuk Provinsi Bangka Belitung telah sampai saat bahagia. Pada tanggal 21 November tahun 2000, yakni dengan ketok palu, sidang paripurna DPR RI mengesahkan persetujuan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya diundangkan pada tanggal 4 Desember menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 dan berlaku efektif tanggal 9 Februari 2001 dengan diresmikannya Pangkal Pinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dirgahayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bumi serumpun sebalai yang aman, damai dan sejahtera dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Menari campak gerak melompat, lincah berpasang dengan gembira. Semoga Bangka Belitung di usia ke-24 semakin maju dan makmur sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hadir juga di sini anggota DPD RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung, yaitu Ibu Dinda Rembulan, sekaligus mewakili Datuk Haji Emron Pangkapi. Kita kasih aplaus buat Ibu ini Rembulan. Dan juga terima kasih atas kalian Bapak Ustadz Zuhri. Mohon maaf Ustadz, walaupun masih muda, matanya udah mulai gabur-gabur juga. Terima kasih kepada saudara Bapak Aswandi yang telah membacakan naskah sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saudara pejabat gubernur dan undangan sekalian yang berbahagia. Sampai dengan perjalanan 24 tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
kita telah memperoleh capaian dan hasil yang patut kita syukuri, baik yang telah dilakukan oleh para gubernur dan pejabat gubernur dahulu, maupun pada saat ini yang dilakukan oleh pejabat gubernur. Kita harus memberi apresiasi setinggi-tingginya, apapun masih terdapat kekurangan. Itu adalah hal biasa dan lumrah saja, karena manusia tidak ada yang sempurna. Selanjutnya, mari kita mendengarkan bersama-sama sambutan saudara pejabat gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka peringatan hari jadi ke-24 tahun Provinsi Bangka Belitung. Kepada saudara pejabat gubernur kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Ibu, yang saya hormati dan sangat saya banggakan, para tokoh presidium pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan para tokoh masyarakat yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ibu Dinda Rembulan BA, anggota DPD RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung. Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hadir Bapak Kapolda Bangka Belitung beserta Ibu Irjen Pol Dr. Andes Hendro Pandowo MSI. Yang saya hormati Danrem 045 Garuda Jaya Bangka Belitung beserta Ibu, yakni Bapak Brigjen TNI Sabta Friansyah SE SIP Mhan. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Bapak Dr. M. Teguh Darmawan SMH beserta Ibu. Yang saya hormati dan Lanal Bangka Belitung beserta Ibu, yakni Bapak Kolonel Laut Erwin Herdianto, Magister Pertahanan, MM. Yang saya hormati dan Lanut, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Kapten Lek Agus Sutarto. Yang saya hormati juga Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang diwakili oleh Bapak Haji Untung Pramono SH MH. Yang saya hormati Kepala Bin Daerah Bangka Belitung beserta Ibu Bapak Yusat Tarigan. Yang saya hormati Kepala BNNP Provinsi Bangka Belitung Bapak Brigjen Polisi Hisar Sialagan SIK. Yang saya hormati penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung yang diwakili oleh Bapak Haji Samson Nahar SAG MH. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah beserta Ibu dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga
Juga yang saya hormati para penjabat Bupati Wali Kota dan penjabat sementara Bupati seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang saya hormati para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mohon maaf tadi terlupa. Para undangan, para awak media dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama di ruangan ini mengikuti acara sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dalam keadaan sehat dan insya Allah penuh dengan keberkahan. Sebelumnya sebagai orang Melayu izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Musim hujan membawa berkat. Jangan lupa pergi memanen kulat. Dirgahayu provinsiku yang ke-24, bersama kita pacak Bangka Belitung hebat. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, anggota dan hadirin sekalian, peringatan hari jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hakikatnya adalah suatu ungkapan rasa syukur atas berkat rahmat Allah yang Tuhan Yang Maha Esa. Peringatan hari jadi provinsi sejatinya juga merupakan penghormatan kita terhadap lahirnya pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi ke-31 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditandatangani pada tanggal 21 November tahun 2000. Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara yuridis formal dimulai pada tanggal 9 Februari 2001 dengan dilantiknya Bapak Amur Mohasim sebagai penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dan sampai hari ini paling tidak telah melalui kepemimpinan 4 gubernur dan 5 penjabat gubernur, di mana saya pribadi sejak tanggal 22 Agustus 2024 diamanahkan sebagai penjabat gubernur yang kelima dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugas umum di bidang pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tugas kewenangan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Para pimpinan, ketua, wakil ketua, anggota dan seluruh hadirin sekalian yang kami hormati, Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah bersejarah yang memiliki perjalanan panjang sosial politik dari rezim kolonial, era awal kemerdekaan hingga kini. Keberadaan Bangka Belitung memiliki arti penting pada era awal kemerdekaan, ketika menjadi rumah dan melayani para tokoh bangsa yang diasingkan oleh kolonial Belanda. Selain itu, sumber daya alam Bangka Belitung juga telah lama dikenal dunia. Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung telah dan terus merawat keberagaman sebagai modal dasar dalam pembangunan. Keindahan di provinsi ini tidak hanya pantainya saja, tapi juga keragaman yang menyatu untuk membangun dan melangkah bersama dalam mewujudkan kesejahteraan untuk semua. Berkumpulnya kita di tempat ini menjadi saksi perjalanan provinsi selama 24 tahun dan menjadi refleksi untuk kita melangkah lebih baik menuju Bangka Belitung bertuah 2045. Para pejuang presidium telah memberikan teladan membuka pintu awal perjalanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan selanjutnya kita semua sebagai pemegang tongkat estafet memiliki tanggung jawab untuk membawa kapal Kepulauan Bangka Belitung ini agar terus dapat berlayar menghadapi ombak dan badai. Para hadirin yang saya banggakan, tema peringatan hari jadi ke-24 Kepulauan Bangka Belitung kali ini, bersama kita pacak Kepulauan Bangka Belitung hebat. Ini adalah mengandung makna bahwa kita semua dalam membangun tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri, tapi kita harus bergandengan tangan, semua elemen, baik pemerintah, masyarakat, media, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen yang ada. Oleh karena itu, perlu kita mengapresiasi pada semua pihak
yang telah berkontribusi besar di dalam membangun negeri ini, di negeri serumpun Sebalai. Para hadirin yang saya hormati, pada kurun waktu tahun 2004, kita telah berupaya untuk membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan beberapa capaian. Sebagaimana tadi pagi telah saya sampaikan pada amanat upacara memperingati hari jadi ke-24, saya ingin mengulang kembali beberapa hal yang perlu kami sampaikan, capaian yang telah kita raih bersama. Pertama adalah penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk kategori provinsi terbaik di dalam implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Penghargaan yang kedua adalah Bu Mandala Ariti dari Badan Informasi Geospasial untuk kategori informasi geososial batas desa kelurahan tahun 2024. Kemudian penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI untuk provinsi dengan komitmen pelayanan kesehatan primer terbaik. Kemudian penghargaan kategori desa maju mandiri dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan terpilihnya Desa Batu Belubang dan Desa Limbongan sebagai salah satu pemenang Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2024, di mana Desa Batu Belubang menduduki peringkat keempat dan Desa Limbongan menduduki urutan yang ke-14. Kemudian penghargaan Wahana Tata Nugraha tahun 2024 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai daerah yang dinilai berhasil mengelola transformasi publik dengan baik dan menjaga keselamatan lalu lintas. Kemudian juga penghargaan Universal Health Coverage tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan, yakni pemberian di mana kita telah mampu memberikan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat atau masyarakat yang telah mencapai 98%. Penghargaan berikutnya adalah Anugerah Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas kesuksesan di dalam mendorong perubahan perilaku dalam pemulihan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Juga kita memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023. Penghargaan itu semua merupakan reward dari hari hasil kerja Bapak Ibu semua, dan kita bergandengan tangan bersama kita pacak untuk Kepulauan Bangka Belitung hebat. Itulah hasil dari jerih payah semua warga Bangka Belitung. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk seluruh warga, para pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota, sampai kecamatan, desa, kelurahan, bahkan sampai pada lingkup RT maupun RW. Termasuk dukungan dari TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah dan instansi vertikal yang tergabung di dalamnya. Juga tak lupa kepada adik-adik pelajar dan mahasiswa, teman-teman media, para tokoh dan aktivis, serta organisasi kemasyarakatan seluruhnya. Pemerintah provinsi selain telah menerima penghargaan tadi juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, OPD, pelajar, kades, atas kontribusinya di dalam membangun negeri serumpun Sebalai, yang sebagian telah kita berikan tadi pagi di saat upacara memperingati hari jadi, dan insya Allah selebihnya juga akan kita berikan nanti pada puncak hari jadi tanggal 30 November di Belitung Timur. Para pimpinan dan anggota setelah hadirin sekalian yang saya hormati, tahun 2004 kita lalui dengan tidak mudah. Kepulauan Bangka Belitung telah menjadi sorotan nasional terkait tata kelola pertimahan. Ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, agar kesalahan yang sama tidak berulang sekaligus menjadi momentum untuk memperbaikinya pada masa-masa yang akan datang. Situasi ini telah berimplikasi pada ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik pada triwulan ketiga tahun 2024, bahwa tumbuh sebesar 0,13%, melambat dibandingkan capaian triwulan 3 tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,01%. Hal ini disebabkan beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi, di mana kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan. Para hadirin yang saya hormati dan muliakan, tantangan Bangka Belitung pada hari ini adalah bagaimana kita untuk berupaya mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan sebagai penumpang utama ekonomi Bangka Belitung. Ketergantungan ini membuat kita kadang terlena
untuk mengembangkan sektor ekonomi lainnya. Kita tidak bisa hanya bertumpu pada satu sektor saja, karena ketika sektor utama itu mengalami shock, maka akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi wilayah dan juga pendapatan masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan hilirisasi pertambangan, salah satunya timah, harus diupayakan untuk dibangun di Bangka Belitung. Hal ini wajar karena 90% timah Indonesia dihasilkan dari Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, hilirisasi adalah kunci sebagai modal awal untuk melakukan transformasi sektor. Karena transformasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kita mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan skema dana timah atau TINFAN agar manfaat dari sumber daya tambang dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan tentunya juga yang akan datang secara berkeadilan. Sebagaimana kita melihat Norwegia pada tahun 1996 mengelola dengan oil fund-nya untuk menjaga masa depan ekonomi dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, melalui forum ini saya mengharapkan dukungan politik dari wakil rakyat Kepulauan Bangka Belitung yang ada di provinsi ini maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pada rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045, kita berupaya untuk mendorong tumbuhnya sektor lain sebagaimana tema pembangunan kewilayahan Kepulauan Bangka Belitung, yakni menjadi mandala pengembangan quality tourism dan ekonomi baru atau titik simpul pengembangan quality tourism dan tentunya pariwisata yang berkualitas, quality tourism, dan merupakan model pariwisata yang mengedepankan kelestarian lingkungan, sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Di sisi lain, ekonomi biru merupakan model ekonomi yang mengambil inspirasi dari alam guna memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dengan upaya regeneratif sehingga sumber daya tetap terjaga dalam kelimpahan. Ekonomi biru menciptakan nilai tambah melalui keterlibatan aktif masyarakat di dalam siklus alam sumber daya. Selanjutnya, tema pembangunan tersebut dirinci menjadi tema pembangunan jangka menengah untuk masing-masing kabupaten kota sebagai berikut. Kota Pangkal Pinang misalnya menjadi titik simpul pengembangan perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Kemudian Kabupaten Bangka menjadi pengembangan agroindustri, ekoturism, dan pusat pendidikan serta religi. Kemudian Kabupaten Belitung, quality tourism, ekonomi kreatif, agromaritim, dan pulau-pulau kecil. Kemudian Kabupaten Bangka Barat menjadi gerbang barat Bangka Belitung yang mengedepankan industri, agriculture, pengembangan budaya, dan geoheritage. Kemudian Kabupaten Bangka Tengah sebagai penyangga pusat pertumbuhan pengembangan hortikultura, aquaculture, dan energi terbarukan. Kemudian Kabupaten Bangka Selatan, simpul konektivitas kepulauan, pengembangan kawasan industri, lumbung pangan, dan agromaritim. Dan tentunya Kabupaten Belitung Timur sebagai gerbang timur Bangka Belitung berbasis geoekoturism dan agromaritim. Para pimpinan, anggota, dan seluruh hadirin sekalian yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 dan Astacita, pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama. Desa menjadi ruang pertama terjadinya kontestasi, eksploitasi, dan pemanfaatan sumber daya timah, pertanian, perkebunan, dan perikanan maupun pariwisata. Di sisi lain desa juga masih menghadapi permasalahan kemiskinan, putus sekolah, hingga stunting. Pembangunan perdesaan diharapkan mampu mendorong kemandirian desa yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan prioritas yang dapat dilakukan antara lain pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan, transformasi dan pemberdayaan ekonomi pedesaan, ketahanan sosial dan lingkungan pedesaan, serta tata kelola dan pendampingan yang adaptif. Sinergitas perangkat daerah menjadi kunci penting untuk mengakselerasi pembangunan di desa. Masing-masing sektor harus melakukan intervensi yang terukur dan terkoordinasi dengan baik agar program tidak tumpang tindih dan kebermanfaatannya lebih luas. Selain itu kita berharap dukungan dari pemerintah pusat maupun stakeholder terkait untuk bersama-sama membangun desa. Kita juga perlu mendorong pembangunan desa berbasis kawasan dengan saling kolaborasi antara desa, bukan berkompetisi, tetapi bagaimana semua sekali lagi berkolaborasi agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Para hadirin,
yang saya hormati dan saya banggakan. Sumber daya manusia yang unggul adalah elemen utama pembangunan suatu wilayah. Penduduk dapat menjadi potensi pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik, menjadi sumber daya manusia yang produktif. Penduduk juga bisa menjadi potensi tenaga kerja yang besar yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan kerja yang besar, seperti industri, pertanian, dan pariwisata. Sebaliknya, apabila kita gagal mengembangkan penduduk menjadi sumber daya manusia yang produktif, maka penduduk akan menjadi beban pembangunan yang sangat besar, seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, keterbelakangan ekonomi, dan tekanan yang besar terhadap lingkungan hidup, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Di dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045, transformasi sosial menjadi salah satu misi untuk menggapai Indonesia Emas tahun 2045. Dalam konteks Kepulauan Bangka Belitung, sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menjadi misi penting untuk menggapai Bangka Belitung bertuah tahun 2045. Sektor kunci yang berperan adalah pendidikan dan kesehatan. Penduduk yang terdidik dan penduduk yang sehat adalah kunci sumber daya manusia yang berkualitas, mumpuni, dan kompetitif. Kondisi Kepulauan Bangka Belitung terkini rata-rata lama sekolah kita baru mencapai 8,25 tahun dari target 13 tahun. Jika kita lihat pertumbuhan rata-rata lama sekolah dari kurun waktu 2020 sampai 2023 tercatat sebesar 2,36%. Di sisi lain, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting kita di Bangka Belitung tercatat sebesar 20,6%. Capaian kedua indikator ini mengindikasikan bahwa tantangan pengembangan sumber daya manusia di Kepulauan Bangka Belitung tidaklah mudah. Persoalan mendasar SDM ini harus terus kita perbaiki, karena inilah kunci kita untuk menjadi wilayah keberlanjutan, transformatif, unggul, maju, dan harmonis. Oleh karena itu, kami mengharapkan dan mendorong semua pihak untuk terus berkomitmen membangun generasi masa depan yang unggul. Sesungguhnya, warisan terbesar kita adalah tidak meninggalkan generasi dalam posisi lemah di masa yang akan datang. Pimpinan, anggota, dan hadirin sekalian yang kami muliakan, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang dalam proses menyusun rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 sebagai implementasi tahap pertama rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045. Secara substantif, muatan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berisikan visi dan 8 misi serta 17 arah pembangunan dengan 45 indikator utama pembangunan. Pada 5 tahun pertama, rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan pondasi sekaligus gagasan transformasi sektor yang didominasi pertambangan timah yang eksploitatif ke sektor non-timah yang diyakini mampu menggeser peran sektor pertambangan. Selaku pejabat gubernur, saya memastikan bahwa rumusan transformasi sudah ditetapkan dalam rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah daerah ke sektor produktif yang mendukung green economy dan blue economy yang berkelanjutan, yakni mengembangkan agroindustri dan bioindustri sirkuler untuk hilirisasi sumber daya hayati, pengembangan hilirisasi mineral, pengembangan industri hasil perikanan dan kelautan, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal dan pengembangan quality tourism. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh Bupati Wali Kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kerjasama dan kebersamaannya yang terjalin selama ini. Apapun program pembangunan yang kita kerjakan, tentunya memerlukan dukungan dari DPRD, dari Bupati dan Wali Kota, dan mudah-mudahan kebersamaan ini terus kita tingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita bersatu padu, bahu-membahu di dalam membangun bumi serumpun Sebalai yang kita cintai bersama ini. Sebagai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ke depan akan menghadapi berbagai tantangan, diantaranya adalah persaingan perekonomian global, perkembangan dinamika geopolitik, adanya perubahan demografi penduduk, dan peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, serta perubahan iklim.
Momentum hari jadi provinsi ke-24 ini memiliki arti penting bagi kita semua. Mari setelah ini kita akan memilih gubernur definitif serta memulai langkah awal perencanaan pembangunan 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045 dan Bangka Belitung bertuah 2045. Fase 5 tahun pertama ini menjadi sangat strategis untuk meletakkan fondasi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Semoga pemimpin selanjutnya dapat membawa Bahtera Kepulauan Bangka Belitung ke arah yang lebih baik. Karena itu saya mengajak pada kita semua, mari kita ajak bersama-sama warga kita untuk meningkatkan kesadaran pada tanggal 27 November nanti untuk bersama-sama mendatangi TPS dan menggunakan hak suaranya, memberikan hak pilihnya tanpa harus melakukan atau tetap harus menjaga kerukunan di antara kita semua. Karena sejatinya adalah kita inilah satu, yakni warga serumpun sebalai. Dan saya pribadi sebagai manusia biasa, kami menyadari bahwa di tengah keberhasilan tadi masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Oleh karena itu hanya kepada Allah SWT kami mohon hidayah dan petunjuknya, dan tentu mohon bimbingan dan arahan dari anggota Dewan yang terhormat dan seluruh tokoh masyarakat termasuk anggota presidium yang tergabung dalam rangka untuk memajukan Kepulauan Bangka Belitung. Demikian beberapa bagian dari yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena itu izinkan saya menutup sambutan ini dengan sebuah pantun, dan mudah-mudahan pantun ini memberikan penyemangat bagi kita semua. Pergi memancing ke Tanjung Kelumpang, ikan didapat dimasak lempah. Mari kita berbenah sejak sekarang agar masa depan anak cucu semakin cerah. Izin satu lagi. Wulan pergi bersama Rita ke kerabat, pergi ke Sasar ke Pulau Penyengat. Bukan seberapa lama kita menjabat, tapi seberapa besar kita memberi manfaat. Terima kasih. Dirgahayu Kepulauan Bangka Belitung, dirgahayu untuk kita semua. Bersama kita pacak Kepulauan Bangka Belitung hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia. Dari sambutan PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tadi, banyak hal yang telah diraih PJ Gubernur bersama pemerintah daerah. Kita sangat memberi apresiasi atas apa yang telah dikerjakan dan prestasi yang telah dihasilkan. Kita semua wajib bersyukur atas capaian tersebut. Saudaraku pejabat gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kami di lembaga legislatif adalah mitra sejajar pemerintah provinsi dalam rangka mengoptimalkan langkah-langkah pencapaian keberhasilan provinsi ini. Melalui wewenang tugas dan fungsi Dewan, kami ingin memastikan bahwa negeri ini akan terus bergerak maju. Sekaligus sebagai penyelenggara pemerintah daerah, kita mesti bersama-sama membangun negeri ini, memikirkan harkat dan martabat kita sebagai orang Melayu. Sebagai orang kepulauan yang sangat mengidamkan marwah Melayu menjadi lebih berharga, dan potensi negeri kepulauan kita benar-benar dapat berdaya. DPRD Provinsi Bangka Belitung dilantik pada tanggal 24 September tahun 2004, dan DPRD langsung melakukan rapat dengan pendapat dengan pemerintah daerah, terutama permasalahan internal antara lain masalah ASN dan honor. Dan DPRD Bangka Belitung bersama dengan saudara PJ Gubernur, alhamdulillah
tetap mengutamakan, tetap mempertahankan TPP ASN se-Bangka Belitung yang berjumlah 6.410 orang. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen DPRD untuk membantukan pergerakan ekonomi rakyat yang saat ini pertumbuhan ekonomi kita hanya 1,013%. Ini akan berdampak kurangnya daya beli masyarakat. Dengan adanya tetap mempertahankan TPP ASN, insya Allah ini solusi untuk melakukan tingkat daya beli masyarakat dalam membantu masyarakat kecil terutama UMKM. Yang kedua, DPRD dan Bapak Gubernur sudah sepakat dan memantapkan bahwa honor kita ada 3.200 dan kita akan memutuskan, menganggarkan bagi para honor yang tidak lulus P3K utuh akan kita jadikan P3K paruh waktu. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kita bayangkan jika ada pemecatan 2.500 honor se-Bangka Belitung, bagaimana nasib masyarakat Bangka Belitung? Inilah alasan DPRD Bangka Belitung yang menjadi pembicaraan di tingkat masyarakat. Bukan kami mengutamakan kepentingan ASN, bukan kami mengutamakan kepentingan honor, karena saat ini mereka lah secara hukum yang sah untuk melakukan yang namanya tingkat daya beli masyarakat, saudara-saudara. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat kami dilantik tanggal 24 September atas izin rekan-rekan DPRD, kami sebagai pejabat pimpinan DPRD sementara pada tanggal 27 November 2004, DPRD yang saya wakili bersama Dirut Tima dan PLT Sekda langsung melakukan koordinasi dengan Dirjen SDM tentang takeover Kobatin agar diserahkan pengolahannya kepada PT Tima. Ini adalah suatu wujud nyata DPRD menjaga eksistensi PT Tima di Babel yang merupakan pendorong ekonomi di Babel. Dan alhamdulillah atas izin Allah, atas doa kita bersama, ternyata perjuangan kita tidak sia-sia. Pada tanggal 18 November 2024, Kementerian SDM telah memberikan wilayah izin usaha khusus kepada PT Tima wilayah Merbu, Kenari, dan Pungu, saudara-saudara. Ini adalah salah bentuk komitmen DPRD untuk membantu pemerintah dalam melakukan penggerakan ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Yang selanjutnya, agar masyarakat memahami DPRD Bangka Belitung membentuk Batu Beriga ini bukanlah untuk elektoral, ini bukanlah untuk pencitraan, tapi adalah wujud daripada DPRD sebagai lembaga masyarakat yang menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang merupakan hampir 90% masyarakat Batu Beriga adalah nelayan. Maka untuk itu kami berharap kepada seluruh komponen masyarakat Bangka Belitung untuk bersabar menunggu hasil kerja Pansus yang insya Allah bulan Desember 2004 sudah melakukan rekomendasi hasil kerja Pansus untuk Pansus Batu Beriga. Rapat para pimpinan yang terhormat, menyikapi tentang banyaknya pejabat eselon 2 yang hampir kurang lebih 11 orang PLT dan eselon 3 dan 4 50 orang PLT yang hampir 2,5 tahun posisi ini tetap PLT. DPRD sangat prihatin Bapak Gubernur. Hal ini merupakan bentuk organisasi yang tidak sehat. Untuk itu DPRD bersama Bapak PJ Gubernur yaitu Bapak Sugito dan Bapak Sekretaris Daerah Bapak PL Insani sudah mengusulkan agar pelaksanaan pelantikan pejabat eselon 2, 3, dan 4 DPD Kemendagri insya Allah mudah-mudahan setelah pilkada keinginan DPRD dan rakyat mendapatkan untuk dilantiknya pejabat eselon 2, 3, dan 4 dapat diberikan agar para pejabat tersebut dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Bangka Belitung. Saudara PJ Gubernur, ibarat sebagai pasangan mestinya Gubernur dan DPD sama-sama bahagia, pun kita susah bersama-sama. Pasangan bahagia bukanlah dua sejoli yang sempurna,
tetapi dua sejoli yang menghargai kekurangan dan ketidaksempurnaan. Terendam sama basah, terampai sama kering, selepik ketiduran, sebantal sekalang hulu, sekain sebaju, selauk senasi, tertangkup sama termakan tanah, tertelentang sama terminum air, pahit sama diterima, manis sama dirasakan. Kita adalah satu bagai inai dengan kuku. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dalam rapat pada ini akan kita lanjutkan rangkaian acara lainnya yang akan dipandu oleh pembawa acara. Kepada pembawa acara kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan selanjutnya kita persiapan untuk acara pemotongan tumpeng. Untuk ini kepada para petugas, kami silakan terlebih dahulu untuk menyiapkan tumpeng. Dan nantinya untuk pemotongan tumpeng ini akan diserahkan kepada perwakilan dari Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nanti akan kami daulat nama-namanya. Untuk pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga bersama penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung serta Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami silakan kepada Bapak-bapak untuk berada di bawah terlebih dahulu, dan juga kami mengundang untuk para penerima tumpeng kepada Profesor Bustami Rahman, kemudian Bapak Muhtar Mutong, Bapak Ustadz Zuri, Ibu Dinda Rembulan, Bapak Aswandi dan juga Bapak Safian. Kami silakan untuk menerima pemotongan tumpeng. Silakan kami mohon perkenannya sekali lagi kepada Bapak Profesor Bustami Rahman, kemudian Bapak Muhtar Mutong, Bapak Ustadz Zuhri, Ibu Dinda Rembulan, Bapak Aswandi beserta Bapak Safiat. Kami silakan. Ini perwakilan dari Presidium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk yang pertama terlebih dahulu kami silakan kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memotong tumpeng. Mohon kesediaan kepada Bapak Sekda, Bapak Ferry Afrianto, silakan Bapak. Juga untuk bersama-sama, pemotongan yang pertama oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diserahkan kepada Profesor Bustami Rahman dan juga Bapak Muhtar Mutong yang juga tokoh Presidium Bangka Barat dan Pulau Belitung, Bangka Belitung dan juga dari Pulau Belitung. Bapak Muhtar Mutong juga ini adalah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2001 sampai 2004 dan juga 2019 sampai dengan 2024. Silakan yang pertama dari Bapak Ketua diserahkan kepada Profesor Bustami Rahman. Silakan Bapak, tumpeng beserta lauk-lauknya Pak. Iya. Disuapi silakan Pak. Ulang tahun ini adalah Presidium, kita berikan aplaus yang meriah hadirin yang berbahagia. Kemudian masih Bapak Ketua untuk pemotongan yang kedua akan diserahkan nanti kepada Bapak Muhtar Mutong. Sekali lagi Bapak Ketua. Silakan, dan nantinya setelah Bapak Ketua mohon kesediaan kepada penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Sugito untuk menyerahkan kepada Bapak Aswandi. Silakan Bapak Sugito untuk memotong. Diserahkan kepada Bapak Aswandi.
Dan nantinya setelah penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Sugito menyerahkan kepada Bapak Aswandi, mohon perkenan kepada Bapak Beliadi nanti yang akan menyerahkan kepada Bapak Ustadz Zuhri. Dan pemotongan tumpeng ini sebagai tanda wujud syukur kita atas akan hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silakan diserahkan kepada Bapak Aswandi, kepada Bapak Penjabat Gubernur. Terima kasih, dan selanjutnya Bapak Beliadi mohon kesediaannya Bapak untuk memotong tumpeng dan diserahkan kepada Ustadz Zuhri. Oh ya, izin Bapak, ini Bapak, kemudian Bapak Edi nanti diserahkan kepada Ibu Dinda Rembulan. Silakan Pak Beliadi untuk menyerahkan kepada Ustadz Zuhri. Dan izin selanjutnya kepada Bapak Edi untuk melakukan pemotongan tumpeng. Bapak Edi Iskandar untuk menyerahkan nanti kepada Ibu Dinda Rembulan. Silakan Bapak Edi Iskandar, tumpeng beserta lauk-lauknya diserahkan kepada Ibu Dinda. Dan nanti yang terakhir secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Ferry Aprianto untuk menyerahkan kepada Bapak Safiat. Silakan setelah ini kepada Bapak Ferry untuk menyerahkan perwakilan yang terakhir penerima tumpeng yaitu Bapak Safiat, dan nanti dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Silakan. Dan mohon izin dan perkenannya Bapak Ibu semua, setelah ini kita masih ada sesi yang terakhir, kita akan mendapatkan sambutan penutup dan juga menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Jadi Bapak Ibu semua, kami mohon kesediaannya untuk tidak bubar terlebih dahulu. Di terakhir bayi. Di terakhir bayi. Habis ini ya? Silakan untuk rekan-rekan dari fotografer untuk mengabadikan sesi foto bersama, dan tentunya pergi ke kota membeli sepatu, tak lupa pula memilih baju. Mari bersama kita bersatu demi Bangka Belitung yang lebih maju. Selanjutnya kepada para pimpinan dan para penerima, kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Acara akan kita lanjutkan kembali, dan para petugas silakan untuk tumpengnya bisa dibawa kembali. Dan para rekan-rekan fotografer silakan untuk kembali ke bagian sisi belakang dari ruang rapat. Acara masih kita lanjutkan kembali Bapak Ibu semua. Mohon izin Bapak-bapak para penerima tumpeng dari Presidium Pembentukan Bangka Belitung bisa untuk dapat kembali ke tempat semula. Kita dengarkan setelah ini sambutan penutup oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Didi Sri Gusjaya, SAMH. Izin kepada Bapak Safiat dan Ibu Dinda boleh kembali ke tempat.
Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikianlah rangkaian rapat paripurna peringatan hari jadi ke-24 tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mantapkan keyakinan kita bersama bahwa negeri ini akan kaya dan sejahtera. Semua ini berproses tidak pula semudah kita kembalikan telapak tangan. Semua perlu kekompakan, kecapakan, dan kebersamaan. Akhirnya majelis ini akan berakhir di ujung acara. Tentunya banyaklah hilap dan alpa. Terima kasih atas kehadiran perhatian. Mohon maaf kami haturkan atas kekurangan dan kesalahan. Yang setitik tolong dilautkan, yang segumpal tolong digunungkan. Apa tanda hujan lebat? Gugur daunnya di atas atap. Cakep. Apa tanda negeri hebat? Cakep. Gubernur dan DPR-nya terlihat akrab bersama rakyat. Oke. Hari berganti dalam sepekan. Cakep. Cepat terasa bilang dihitung. Cakep. HUT provinsi telah kita rayakan. Semoga berjaya Bangka Belitung. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Bangka Belitung kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin undangan, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu. Kami Forkopimda mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang